wa nafa'ana Allahu bi ilmihi. Jamaluddin bin Hisham wa ulumi syuhina fid daraini amin. Fa in lam yadkhul 'alaiha syai'un min zalika fa huwa ismu isyaratin kunna bil ams innama takunu dha madza mausunatan bi syarti an yataqaddamaha madza ma al istifhamiyah aw man al istifhamiyah. Nah, maza antara rabbukum aw na'am man zaqalaha. Nah, ma dan ma itu kan ke contoh ma lahu ma'anin bimakna syai' toh. Nah, itu bimakna ismul mausul seperti sekarang ini. Antum? Nah. Jadi za ini juga min asma'il mausul al mushtarakah, tetapi dengan syarat an yataqaddamaha ma al istifhamiyah. Kenapa limaza qayyada al istifhamiyah? Karena ma lahu ma'anin. Begitupun dengan man al istifhamiyah, karena lianna man lahu ma'anin. Nah, summa qala syekh fa illam yadkhul 'alaiha ay fa illam yadkhul 'ala za ad-dhamir yaudu ila za ay fa illam yadkhul 'alaiha ay 'ala za syai'un min dhalika ay la yadkhul man wa la yadkhul ma fa huwa ismu isyarah. Wa madha ismu isyarah wa la yajuzu an takuna mausulah. La yajuzu an takuna mausulah, harus ismu isyarah. Khilafan lil kufiyin. Beda kufi. Berarti hadza ra'yul basriyin. Khilafan lil kufiyin. Wastadallu bi qawlihi. Ya, kan ceritanya begini. Itu kan kaidah itu kaidah itu bukan berarti kaidah itu terbangun harus 100% syair mengatakan begini semua. Tidak. Ada mungkin 1-2 syair keluar. Nah, yang keluar ini ulama katakan syadz. Kenapa syadz? Karena yang 90% semua begitu nak katakan. Yang 2% ini lain tongki dia. Ini dikatakan apa? Syadz. Faham? Nah, itu. Nah, kan kayak contoh dalam ilmu hadis kan ada mana ghairu syadzin. Mana ghairu syadzin? La yukhalifu hadzan la yukhalifu man huwa asqahu minhu man awsaqu minhu. Nah. Fa illam yadkhul 'alaiha syai'un min dzalika fa ismu syaratin wa la yajuzu an takuna mausulatan khilafan lil kufiyin. Wastadallu bi qawli ay bi qawli syair mali abadi alayki imaratun aminti wa hadha tahmilina toliku. Nah, coba kita maknakan amaman adas, kama fi syarh. Adas itu katanya ismu sautin yuzjaru bihi al faras. Wa rubbama utliqa ba'da syuara kalimatu adas wa ja'ala isman lil faras nafsuhu. Nah, sedikit saya baca dulu ya. Yukhatibu farasahu wa yusjiruha wa yadfa'u anha al-khawf wa yaqulu laha la takhafi faqad kharajna min al-bidari allati li ibadi imaratin 'alaiha wa sirna bimunja minhu allati li ibadi imaratin 'alaiha ibadi imaratin 'alaiha wa sirna bimunji minhu. Sebentar. Yazid sebentar ya. Adas mali abadi alaika imaratun aminti
Wahadha toliq, wahadha tolikun tahmilina, tolikun tah. Toyib, ala kulli hal. Jadi awal mana adas. Jadi ini adas kayak semacam suara supaya itu Pak Ros ini kan sebenarnya ini syair ini dia lagi berbicara sama kudanya. Kudanya. Jadi dia kasih syarat supaya berani begitu. Ada itu suara-suara kuda supaya kayak siap berjalan tuh. Atau mana adas. Fadhal sidik. Mali abadi alaiki imaratun. Intinya ini karena saya kurang paham betul. Intinya jangan takut ya Faros, la takhofi. La takhofi. Fahimtum? Aminti. Pokoknya kau aman. Wahaza toliku tahmilina. Toliku entah sedikit kamu jadi cerita begini. Mali ibadi alaiki ima. Kan Faros itu kan muannas. Farosun itu muannas. Jadi adas. Jadi mana adas? Dia keluarkan suara khusus untuk dikasih syarat kepada kudanya farosnya. Setelah itu dia mulai bicara. Mali abadi alaiki imaratun. Ibad itu ke orang-orang, mungkin tentara kah atau penduduk itu. Nah, memang imaratun artinya tidak ada milik orang bisa ganggu kok. Najauta min haula'i ibad. Najauta min haula'i al-ibad, orang-orang itu. Walas aminti. Aminti aman. Amanun, aminti amina ya'manu. Aminta, aminti. Walas? Terus kalau tidak salah toliku itu kayaknya pedang, wallahu alam. Toliku maknanya pedang. Ya. Jadi wahaza tolikun, ini pedang kau bawa. Maksudnya yang di atasmu ini pedang. Faham? Saif. Maksudnya dia. Jadi jangan mau tenang. Jangan mau takut. Faham? Wahaza tolik. Haza itu kan mubtada. Khobarnya itu toliku. Wahaza toliku tahmilina. Anti tahmilina. Anti ya Faros tahmilina. Faham? Nah itu dia kasih tenangnya kudanya. Halo. Jahiliyah. Hatta le farsi hoti al faras. Nah, nyalakan ya AC keterbuka itu. Banyak nyamuk konda. Kelas? Sekarang asyahid, ini yang penting. Asyahid. Syahid. Katanya qalu hadza mausul. Jadi lihat dulu syairnya wahaza. Za ini kan kalau basriyin, lihat memang ini za bukan ismul mausul, ismul isyarah. Karena asyartu lam yatahaqqaq, lam yataqaddam ma wala man. Fahimtum? Maka dia ismul mausul. Fahimtum? Kalau ku pindah, dia tetap ismul mausul. Berarti kalau wahaza, mana wahaza wallazi tahmilina toliku. Wadi. Lihat komentarnya Ibnu Syam. Qalu ayal kufiyun hadza mausulun mubtada. Wa tahmilina silatuhu. Ya tahu. Wa tahmilina silatuhu. Wal aidu mahzuf, karena ingat kalau ada jumlah sila harus ada al-aid kama zakarna dan wasayazkuru syekh. Nanti terakhir bahwa semua ismul mausul yang taqaddam tadi itu harus ada sila. Qala wal aidu mahzuf wa talikun khabaruhu wa taqdir walladzi tahmilinahu talikun. Antum? Itu ada huwa. Sekarang tentu akan dibantai ini. Qala wa hadza la dalila fi. La dalila lil kufin fi hadza syair.
Limaza? Li jawazi an yakuna zalil isyarah wa huwa mubtada ay wa hadha ismun isyarah wa huwa mubtada wa talikun khabaruhu. Antum wa talikun khabaru wa tahmilina jumlah haliyah ay wa hadha talikun tahmilina. Nah, wa taqdir wa hadha talikun fi halata kaunihi madha mahmulan laka. Antum? Hadha huwa. Itu. Jadi itu dalilnya Al-Basrin, kata Anda karena itu Basrin. Tambah lagi wa dukhulu harfut tanbih alaiha. Mau lagi apa kufin? Itu ada lagi tambahan ha'ut tanbih. Wa ha'ut tanbih itu ada khula ala ismil isyarah. Wa dukhulu harfit tanbih alaiha yadullu ala anna lil isyarati la mausula. Faham? Dan sepertinya memang tidak ada semua musuh dimasuk oleh ha'ut tanbih. Itu. Jelas? Baik. Taib, fahadha khulasatul qawli fi ta'dadi al-mausulati. Jadi, qala Syekh, fahadha khulasatul, nyalakan lagi satu lampu sidik. Fahadha khulasatul qawli, di mana? Ta'dadi, mana ta'dadi? Adadi. Adad. Fi adadil mausulat. Wa fahadha, qala Syekh, khulasatul qawli fi ta'dadi, mana ta'dad? Adadil mausulat khosiha wa mushtarikiha, baik itu yang khos ataupun yang mustarak. Mafhum? Berarti selesai nih pembahasan tentang ismul mausul. Tentu akan pindah ke sila. Kan ismul mausul yahtajul sila, dan terakhir nanti al-aid. Jadi 3 di pembahasannya. Nah, fa amma silah fahiya ala dorbaini. Yang namanya jumlah silah itu ala dorbaini. Satu jumlah washibu jumlah. Dan kalau jumlah pasti ala dorbaini juga. Yang jumlah imma ismiyah wa fi'liyah. Ada huwa. Wadi? Itu. Wa syartuha. Wa syar ad-dhamir yaudu ila jumlah. Jadi ingat, as-sila itu kama qala Ibnu Syam ala dorbaini. Ada sila yang datang dalam bentuk jumlah, ada yang syibu jumlah. Falas titik. Sekarang saya akan fokus kata Ibnu Syam bahas yang jumlah, yang sila dalam bentuk jumlah. Cuma sebelumnya jumlah itu ada 2 seperti yang kita sudah pelajari, ada ismiyah, ada fi'liyah. Antum? Jadi dia fokus dulu yang sila dalam bentuk jumlah. Mafhum? Nah, wa syartuha, kalau sila yang datang dalam bentuk jumlah ada syaratnya. Tidak sembarang semua jumlah fi'liyah, semua jumlah ismiyah boleh langsung menjadi sila. Dan. Ahaduhuma antakuna khobariyah. Ingat. Antakuna madha? Khobariyah. Antakuna khobariyah. Dan ingat gitu. Dan ini khobariyah itu kan berarti fi'lu amr keluar nih. Fi'lu amr apa keluar? Karena fi'lu amr itu idhab, isyrab, kum, nam. Itu lil insya atau tolak. Faham? Mungkin kalian bertanya, sebenarnya itu tolak. Semua yang disebutkan ulama syaratnya, ada syarat, ada begini, itu ada hikmahnya semua. Ada hikmahnya semua. Mungkin kita bertanya, apa alasannya kenapa jumlah sila itu labud dan takuna madha khobariyah? Toh, kenapa tidak bisa insya'iyah? Nah, jawabannya karena itu kan contoh ja'al lazi yu'azzinu fi zuhri plus atau ya'ti fi'il mudhari, ya'ti alladhi yu'azzinu fi zuhri. Dia kan
artinya ini ismul mausul, dia itu digunakan dalam bentuk khobariyah. Artinya kejadian sudah terjadi. Faham? Maka memang yang cocok itu adalah jumlah khobariyah. Coba bilang ja'al ladzi izhab. Kan dah nyambung tuh. Ini berita. Baru dia tidak nyambung nih. Memang dia harus khobariyah. Itu syaratnya. Itu khobariyah. Ya, antakuna khobariyah. Mana nama khobariyah? Muhtamilah. Muhtamilatun lisidqi wal kadhib. Kan pernah saya bilang dulu, ketika orang berbicara itu zanata qul insan, dua itu bicarakan, imma terjadi atau belum terjadi. Ada perintah. Kayak contoh tadi. Enggak apa contoh? Coba berbicara contoh kayak. Apa ya? Artinya tidak keluar itu tulab. Kalau kita berbicara itu imma khobariyah wa imma insya'iyah. Dan insya'iyah itu kan banyak, termasuk istifham thalabiyah. Istifham. Kenapa misalnya istifham thalab? Isya. Karena dia meminta. Mana istifham? Thalabul fahmi. Thalabul fahmi. Faham? Kayak contoh saya tadi, apa saya bilang? Jam 9 apa ya? Jam 9 saya ke di Mahat. Saya di Mahat. Itu kan khobar toh? Khobar. Dia mudah saja kita berbicara apa ya? Apa bicara? Kayak Sulaim apa? Kayak Sulaim misalnya tadi ambilkan air, suruh anak saya ambil air. Itu tolak. Apalagi yang bicara? Data mustas istifham. Toh? Istifham. Mana sidik istifham. Apalagi? Apalagi tadi? Besok kita akan kuliah. Ada khobar. Nah, cuma makanya khobar itu khobar. Itu khobar. Dilihat apakah dilihat iza tabaqal waqi yusamma sidqan wa in khalafa al waqi yusamma kazib. Begitu. Toib. Jadi karena dia khobariyah berarti tentu ani muhtamilatan lisidqi wal kadhibi. Faham? Fala yajuzu ja'al ladzi madza adribuhu wala ja'al ladzi bi'tukahu bihila idza qasatta bimadza al insya. Nah, maman hadza kalam agak berat lagi dipahami ini kata-kata Indonesia ini. Tidak salah kayaknya, bukan ja'al ladzi adribhu, ja'al ladzi idribhu. Saya perbaiki bukunya. Apa situ Adam? Idribhu. Adribhu itu masa coba. Alhamdulillah. Coba sila. Kau sidik apa itu sidik? Oh, itu yang benar. Cocok. Berarti bagus kayak cetakan Moses dari Salam yang ini. Adribhu saya perbaiki semua itu. Percetakan yang paling banyak kesalahannya kutubul ilmiah. Kutubul ilmiah itu ada. Idribhu itu yang benar. Maka saya tadi pusing ketika bilang adribhu. Nah, adribhu itu khobar. Dan itu boleh. Ja'al ladzi idribhu, terperbaiki salah gitu. Idribhu. Nanti pulpen buku tak perbaiki sini. Apa itu maza? Wala ja'al ladzi maza? Bi'tu. Bi'tu fi'lu apa itu bi'tu? Madi. Ba'a yabi'u bi'tu. Fi'lu madi. Nah, tentu kalian akan bertanya, bukannya fi'lu madi khobar Ustaz? Berarti dia boleh.
Alaysa kadzalik? Nah begini. Jangan tertipu, ini ada pembahasan dijelaskan di balago ini. Di balago. Jadi ada juga lafaz itu dia memang kelihatannya khobar, tetapi maknanya insya. Insya. Antum? Insya. Jadi memang lafaznya khobar, tapi maknanya insya. Antum? Maksudnya bagaimana? Contohnya bagaimana? Agak berat tapi nanti di balago dijelaskan. Contoh kalian bilang rahimallahu fulanan hafizahullah. Ustaz ke mana? Itu kalau bahas pematian protokol itu. Hafizahullahu. Itu masih bid'ah. Rahimahullahu. Nah, memang kau sudah tahu kalau Allah sudah rahim? Kan film madi itu. Tuh, kau sudah lihat di Lauhul Mahfuz bahwa ini orang rahimahullah. Alaysa kadzalik? Hafizahullah, kau sudah lihat di Lauhul Mahfuz bahwa ini orang terjaga. Alaysa kadzalik? Idzan hadza ta'bir bil khabar walakin yuridu bi insya. Kam naqul ya rabbi irhamhu. Ya rabbi ihfazhu. Itu. Ya idzan khabariyatun lafzan insya'iyatun ma'na. Ada wajah tulab. Sama contoh menghadap ke apa namanya ke Malik raja. Kalian bilang intinya qada al-maliku hajati. Qada al-maliku hajati. Mana qada? Artinya selesaikan nih urusanku raja. Itu yang kalian bilang, tapi kan belum na qada al-malik hajataka. Paham? Tapi kenapa ini tadi yang maju yang buat proposal ini bilang qada al-maliku hajatahu? Limaza abbarhu bil khabar? Makna zai annahu arada al-insya. Kan yaqul ya malik ikdi hajati. Itu paham matulab? Paham? Ada wadi? Dan pertanyaannya, kenapa tidak dari pertama bilang irhamhu, ihfasu, ikdi hajati? Alaysa kadzalik? Ada lagi balago di situ. Ada juga at-ta'biru bil madi, at-ta'biru madza? At-ta'biru bil madi wa iradatu apa namanya? Al-mustaqbal. Ada auqa, lebih kencang maknanya. Seakan-akan betul-betul terjadi seakan-akan Allah betul-betul telah merahim ini orang. Allah betul-betul telah menghafiz ini orang. Seakan-akan Malik ini telah betul-betul qada ini hajati. Faham? Dan ini banyak dalam Al-Quran. Qauli ta'ala ata amrullahi fala tasta'jilu. Amrullahi ma'nahu yaumul qiyamah. Hal ja'a yaumul qiyamah? Lah, kan belum itu. Belum pecah itu langit dan seterusnya. Faham? Lakin limaza abbara subhanahu wa ta'ala fi'li madi at-ta'bir bi annahu khalas la mahala. Labudda an ya'ti amrullahi. Paham? Kalau paham ini termasuk mama nabi itu kan ceritanya kalau orang Arab asli ini berbeda. Arab asli ya. Kalau di pasarnya dia akan bilang bitukal mahmul. Mama nabi tukal mahmul karena ishtaral mahmul. Ishtaral mahmul. Paham? Jadi dia lafaznya madi bitu berarti saya telah menjual, saya telah menjualnya. Ini yang bahasa pasar-pasar yang masih bahasa kental dulu ini. Dia akan mengatakan bitu kat ta'am. Tidak bilang lagi istar lah. Bitu kat at-ta'ama. Itu kan fi'il madhi itu. Walakin nuridu bi'al insya. Karena kalau istar wa bi'u lakat ta'am. Khalas? Makanya saya mengatakan
Idza qasatta bihi, hi ini kembali kepada bi'tuka. Kalau idribhu kan jelas-jelas sudah insya. Ja'al ladzi idribhu. Nah, yang muskilah di sini adalah bi'tukahu. Ja'al ladzi bi'tukahu. Lidzalika qala Syekh idza qasatta bihi al insya. Itu juga tidak boleh kecuali idza qasatta bihi al khabar, berarti boleh. Plus ini tadi yang tidak boleh ya, karena dia mata insya semua. Bihilafi ja'al ladzi makan itu di anu itu. Nah, khobariyah, insya'iyah. Nah, apa namanya? Bihilafi ja'al ladzi abuhu qaimun. Boleh karena abuhu qaimun kan jumlah ismiyah. Jumlah ismiyah. Ya. Nah, ingat jumlah ismiyah itu jumlah ismiyah tidak ada di dalamnya apakah dia khobar atau insya. Karena tidak ada zaman di dalamnya. Tidak ada zaman di. Nah, beda kalau jumlah fi'liyah. Jumlah fi'liyah koma Muhammadun. Koma Muhammadun berarti selesai qiyamnya. Karena fi'il madi yaqumu Muhammadun. Bisa fi'il sekarang atau bisa fi'il amr. Wadi? Kalau jumlah ismiyah Zaidun, mana tulab Zaidun qaimun? Subutul qiyam li Zaid. Sudah. Subutul qiyam li. Tapi kapan itu subutul qiyam li Zaid? Bilang Zaidun, seandainya bicara ke Zaidun qaimun, dia akan bilang, "Weh, itu saya tidak tahu itu." Artinya itu yang kau tanya itu saya tidak bawa itu maknanya itu. Saya hanya ingin mengatakan bahwa sabatal qiyamu li Zaid. Itu jumlah ismiyah. Maka nanti kau belajar ke balaghah, al jumlatul ismiyah tadullu ala subut. Subut saja. Faham? Jadi tidak ada zaman di dalamnya. Itu. Jadi idza bihilafi ja'al ladzi abuhu qaimun wa ja'al ladzi darabtuhu. Itu. Wa ja'al ladzi darabtuhu itu boleh karena jumlah khobariyah. Kenapa? Supaya sejalan kini sinkron kini antara tujuannya penggunaannya ismul mausul. Karena penggunaan ismul mausul ini sebenarnya sudah terjadi. Annaka tahki al-an ja'al ladzi, mana ja'al ladzi? Itu jadi selesai tahki al-an. Maka jumlah silahnya pun harus juga sesuai dengan fungsinya itu ismul mausul itu antakuna khobariyah. Nah, wasani antakuna mustamilatan. Nah, ini syaratnya. Kalau khobarnya apa? Kalau silahnya jumlah. Jadi pertama, hadhil jumlah labudda antakuna khobariyah. Satu. Yang kedua, antakuna mustamilatan ala domirin mutabikin lil mausul. Jadi lihat mausulnya. Kalau mausulnya mufrad muzakkar berarti domirnya pun begitu. Mufrad muzakkar. Mausulnya musanna berarti domirnya pun harus musanna. Ini qala antakuna mustamilatan ala domiri mutabikin lil mausul fi ifradihi wa tasniyatihi wa jam'ihi wa tazkiri wa ta'nisi. Nahu ja'al ladzi akramtuhu wa ja'al lati akramtuha wa ja'al ladzani akramtuhuma wa ja'al latani akramtuhuma wa ja'al ladzina akramtuhum wa ja'al lati akramtuhunna. Faham? Dan kita katakan kenapa harus ada domir? Karena ini jumlah. Nah, kenapa memang kalau jumlah jangan sampai mukhatab yang dengar kini kalimat dia kira bahwa ini jumlah mustaqillah la alaqata bismil mausul dan tidak seperti itu mana mutakallim. Faham? Maka harus ada robit yarbutuhu bi bismil mausul. Ada wadah tulab. Ada wadi. Ya itu satu. Karena kalau bilangi ja'al ladzi kan jumlah. Fi'lun wa fa'il. Faham? Ja'al ladzi fi'lun wa fa'il. Abuhu qaimun jumlah. Mubtada wa
khobar. Au koma abuhu jumlah fi'liyah. Nah, berarti ini jumlah. Berarti bisa saja dipahami ini lain tongki. Betul? Maka supaya pemahaman itu tidak terjadi, di tepi situ tidak berarti harus ada domir yarbutu hazil jumlah bima qablahu. Nah itu. Saya kira jelas ya. Makanya itu kan kalau kita nanti belajar mubtada khobar, kalau khobarnya jumlah itu salah satunya la budda hunaka robitun tarbutu hazil jumlah bil mubtada kama sayati. Saya kira jelas ya. Sudah. Setelah berarti kembali lagi sedikit segarkan. Asila ini kama qala Syekh Dorbani, ada jumlah, ada syibu jumlah. Dan kalau jumlah ada jumlah ismiyah dan ada jumlah fi'liyah. Nah, kalau jumlah ismiyah tidak ada syarat karena sudah pasti khobar. Maksudnya tidak ada zaman di dalamnya, berarti tidak dikatakan apakah dia khobar atau insya. Tapi kalau jumlahnya jumlah fi'liyah, jangkau sembarang jumlah fi'liyah. Karena tidak semua jumlah fi'liyah khobar. Yang jumlah amr itu insya ini tidak masuk. Yang boleh masuk sini fi'lum madi saja, jumlah fi'lum madi atau mudhari atau fi'lum madi itu masa. Atau yang termasuk juga insya, bukan cuma fi'lu amr, fi'lum madi tetapi kusida bi'al insya. Ada la yajuz aidan an yadkhul. Fahimtum? Syarat kedua, labudda hunaka domir yarbutu hazi jumlah bismil mausuli qablahu. Fahimtum? Pembahasan apa sekarang? Beliau akan membahas tentang domir. Itu domir itu sendiri. Bahwa itu ternyata domir itu sendiri, kan labudda hunaka domir toh? Labudda wajib. Nah, cuma ada yang kadang mazkuron, hazad domir, kadang mazkur, kadang muqaddar. Ini yang dijelaskan. Itu ahyanan mawjud, ahyanan mahzuf itu domir. Dan ini kotrunanatullah Syekh Ibnu Syam itu kan, kalau kita masuk alpini berat sekali pahami kata-kata. Cuma beliau itu bahasakan dengan sangat mudah. Itu guru saya bilang, sebelum Ibnu Syam datang itu susah sekali pahami nahu. Datang nanti beliau baru permudah itu nahu. Balas? Jadi dia betul-betul olah kelihatan itu maklumat, nak pahami betul, baru dia bahasakan dengan bahasa mudah. Itu sama di sana kalau ulama betul ceramah khutbah ceramah ya dengan bahasa yang mudah sekali dicerna. Atau pertama ramah sampai terakhir tidak ada sama sekali masuk di kepala. Kan begitu ceritanya. Ibu Nisha nama kamu nahu habis itu nahu ceritanya awal ila akhir. Baru dia dia permudah bahasanya. Toyib. Kalau waqad yusafu domir, jadi jangan kau kira satu syarat kedua la budda hunaka domir. La budda hunaka domir lazim. Tapi qad yusaf. Khalas? Sawa'un kana marfu'an nahwu qawli ta'ala summa lananzi'anna min kulli syi'atin ayyuhum asyad. Agak-agak berat minus lah, tapi tidak apa-apa. Itu syarat. Istirahat sedikit baru kita lanjut. Oh ya, kita usahakan selesai ismul mausul malam ini insyaallah. Baru kita masuk besok insyaallah Zul Adati. Kelas? Mana Zul Adati? Yang nakirun dimasuki oleh alif wal lam. Nakirun yang dimasuki oleh alif wal lam. Ya. Kan kita ini di ma'arif. Ingat diantara bentuk ma'arif adalah apabila ada nakir dimasuki oleh alif wal lam. Itu apa tarikh. Nah, sebelum saya masuk di buku, ini pembahasannya berat. Kita sederhanakan dulu. Kan biasa kita bilang contoh, ja'alladzi akramtu.
akrom. Apa rokna akrom tu? Fi'lun wa fa'il. Atau mana domirnya Ustaz? Kan harus domir itu. Aslu akrom tuhu. Akrom tu ini mau dipelajari kan sering kalian bicara. Ja'al ladzi akrom tu. Ja'at allati uhibbuha. Hazaftaha. Kayaknya sampai nak tahu tu apa itu. Jadi kalau suka dia jangan bilang namanya. Yang uhibbuha. Man huwa kala jangan yang sampai orang bertengkar ke orang. Yang sampai tu itu tu yang itu aku mau itu tu mau. Jadi tidak boleh bilang nama. Diam-diam saja. Ini mau dibilang ini mau bahas ini. Berarti kalau begitu, itu tadi di apa posisi robnya ja'al ladzi akramtu? An-nasbu. Karena maf'ulun bi, karena sana ja'al ladzi akramtuhu fi mahalli nasbin maf'ulin bihi. Berarti dia mansub. Contoh lagi fi mahalli raf. Ja'al ladzi qoma. Ja'al ladzi qoma. Mana domirnya mansub? Ai qomahu huwa. Berarti itu domir fi mahalli raf'in. Alaysa kadzalik? Berarti ada contoh yang fi mahalli nasbin, fi mahalli raf'in. Nah, sekarang fi mahalli jarin. Faham? Nah, kalau tidak salahkah wallahu alam kama sanakra. Tidak boleh itu kalau domirnya majrur tidak boleh dihapus kecuali ada beberapa kondisi boleh dihapus. Faham? Itu nakra. Wa qad yuhzafu ad-damir. Wa qad yuhzafu ad-damir. Jadi domir wajib tarbutul jumlah bismi mausul, tapi qad yuhzaf. Jadi jangan ketika orang berbicara itu ismul mausul datang misilahnya baru tidak ada domirnya orang Sumara. Enggak. Qad yuhzaf. Faham? Qad yuhzaf. Jangan langsung salah paham. Qad yuhzaf. Ya. Dan itu biasa ulama ikhtalif. Itu kasih pusing ulama ini. Yang al-mahzufat ini. Nah, wa qad yuhzafu ad-damir. Khalas? Kan ceritanya begini tuh ulama berbeda nah. Jadi memang arada Allah subhanahu wa ta'ala an yuqi al-khilaf. Itu sudah. Kenapa? Imtihanan. Imtihanan. Itu nah. Ceritanya begini. Allah Akbar. Apa saya mau bilang tadi? Ya begini. Di antara misalnya kasih beda ke contoh yang dikatakan sekarang salafi dan ahlus sunnah. Di antara kasih beda itu kan dalam pemahaman, khususnya misalnya dalam hal akidah, itu kan dalam hal memahami apakah ini majas atau hakiko. Kayak contoh begini saya bilang toh, akala asyat al maktabatu. Kendak saya bilang asya Muhammadun. Cocok itu? Apakah Muhammad disifati asya? Mana asya? Hidup ki Muhammad. Asya Muhammad atau nama Muhammadun. Faham? Ini dikatakan hakiko. Tapi kalau saya bilang namat al maktabatu. Faham? Namat al maktabatu. Tidak nyambung. La yumkin ala sabil al-hakiko. Berarti harus dipahami di sini dalam bentuk majas. Itu mungkin karena saya tidak sebut detailnya karena belum pernah belajar ini. Jadi saya sederhanakan saja. Artinya mungkin karena tidak ada pengunjungnya sehingga saya bilang namat al-maktabatu. Atau ada di situ mazhub aslu nama ahlul maktabah. Faham? Nah, berarti ada kadang fi'il itu disenatkan kepada fa'ilnya waqo al-majaz. Wadah tulab. Nah, ini yang banyak kasih beda kasih pusing ulama. Kasih pusing ulama dalam seperti ini.
Kayak contoh, tapi jamin masuk nanti akidah di sana baru dijelaskan ini. Dan sebelum masuk akidah, baiknya nanti kita tamat dulu balago supaya mengerti kita masuk di ulama. Ya, kalau tidak belajar ki balago, apa tahap pahami di akidah? Mungkin bertanya, apa hubungannya balago sedang akidah? Lelento kita masuk tak? Ada sekali, bukan Allah wahid. Nu'minu bi rasul. Oh, enggak begitu, Pak, enggak begitu. Kalau mungkin belajar akidah hakiki yang asli, yang ori, itu ya beda sekali. Ya. Baik. Aina nahnu? Aqala wa qad yuhzafu ad-dhamiru sawa'un kana marfu'an nahu qauli ta'ala summa lananzi'anna min kulli syi'atin ayyuhum asyaddu. Cuma agak berat di sini contohnya Syekh. Ya, kalau mau mudah tadi ja'al lazi koma ay huwa mahzuf. Cuma di sini contohnya mana di sini ismul mausul ayyuhum. Ingat ayyuhum ini termasuk al-mausul al-mushtarakah. Ayyuhum jaa summa lananzi'anna min kulli syi'atin ayyuhum ayyuhum. Nah, mana masuk huwa? Ya, asal kalimatnya asalnya ayat ayyuhum huwa asyaddu. Mana ayyuhum huwa asyaddu? Allazi huwa asyaddu. Huwa itu mubtada. Huwa itu mubtada. Jadi ingat begini, bisa itu domir, bisa saja dia tetap mengambil hukum i'rab di situ. Apa maksudnya mengambil hukum i'rab? Ketika saya bilang ja'al ladzi koma, mana di sini ini kan koma fi'il, aina fa'iluhu huwa. Jadi huwa fa'il, dia tong yang kembali. Jadi dua pekerjaannya. Selain dia fa'il, fungsi keduanya adalah huwa. Dia yang kembali ila ismil mausul. Munzir, minta tolong nanti korek mau kak bakar kian banyamu. Iya, kalau ndak ada korek, bawa saya banyamu saya ya bisa ketok-ketok minta banyamu sama anak saya ditabakar gitu. Mafhumatullah. Seperti ini ayyuhum asyaddu. Ayyuhum hadza ismul mausul. Fahimtum? Mana silanya? Silanya itu huwa asyaddu. Huwa mubtada, asyaddu khabar. Jadi silanya itu jumlah ismiyah. Fahimtum? Cuma mubtada'nya dihapus. Hapus. Aina mubtada'nya huwa. Itu. Hadza huwa. Itu ini contohnya domirnya itu fi halati raf'i mahzub. Au mansuban nahu wa ma amilat aidihim. Ya, wa ma amilat aidihim. Ma ismul mausul. Wa ma amilathu. Ingat ma ini ismul mausul. Mana silanya amilat lengkap itu fi'lun wa fa'il. Amila fi'ilnya fa'ilnya hiya. Cuma amila kan mutaaddi. Amila Muhammadun at-ta'ama, amila Muhammadun asyaya. Berarti dia fi'il mutaaddi. Nah, di sini tidak disebutkan itu mutaaddinya. Asalnya amilat hu. Hu-nya mahzuf. Kayak tadi ja'al ladzi akramtu. Aslu ja'al ladzi akramtu hu. Ini hadza huwa. Fahimtum? Katanya qara'a ghairu hamzah. Man qara'a ghairu hamzatin wal ghairu hamzah wal kisai wa syubah. Hamzah wa kisai ini kufiyin. Jadi terbanyak memang dari qurra'us sab'a itu 4 orang kalau tidak salah, kalau bukan 3 orang itu minal kufiyin. Jadi ghairu hamzah wal kisai ini kan qurra'us sab'a ini tulab. Qira hamzah, qira kisai, qira syubah. Berarti 4 qori itu wa ma amilathu aidihim. Sepertinya dalam bahasa dalam bacaan kita wa ma amilat
wa ma amilathu aidihim atau wa ma amilat aidihim. Ala kulihan. Jadi qara agoiru Hamzah wal Kisai wa Syu'bah madza amilathu. Ada Al-Quran surah Yasin ayat amilat tu toh cocok mi. Berarti kan memang bacaan kita Hafsah nakra wa ma amilathu. Bilang Syekh qara'a, siapa yang qara Ibnu Syam selain daripada Hamzah, selain daripada Kisai, selain daripada Syu'bah. Nah ini tiga ini qira'ah sabah bertimpa di antaranya Hafsah wa huwa qira'atuna madza yaqra wa ma amilat wa milatu bilha alal asli. Mana alal asli al aslu an yuzkar al maf'ul. Faham? Nah, jadi qira'atuna yazkur madza ad-dhamir al maf'ulu bihi wa ma amilathu aydihim. Faham? Qira'ah lain wa ma amilat aydihim. Salah, cocok juga. Cuma kalau amilatu sarraha al maf'ul. Faham? Kalau wa ma amilat aydihim madza hazafa al maf'ul. Hadza wadatul. Karena nanti itu qiraat itu salah satu syarat diterimanya qiraat itu nanti labu antuwafiqo ilman nahwi walau biwajhin. Kan ceritanya begini, sepeninggal Nabi SAW tersebarlah semua sahabat, ada yang ke Baghdad, ada yang ke Syam, ada yang ke Mesir, ada yang tetap tinggal di Madinah, ada yang ke Makkah dan seterusnya. Semuanya itu membawa bacaannya masing-masing dari Nabi. Ketika turun Al-Quran dengan pada Nabi sama Nabi bukan cuma satu qiraat. Faham? Dan bisa saja sahabat yang kedua tidak tahu qiraatnya yang pertama yang diambil dari Nabi, yang ketiga pun demikian. Mereka semua berpencar mengajarkan tentu kepada siapa? Tabi'in kepada tabi'in sampai nanti banyak sekali qiraat. Faham? Maka tentulah muncul ide sekarang saatnya ini qiraat harus betul-betul diklarifikasi ini. Mana yang asli, mana yang betul, bukan. Artinya mau diperbaiki, dirapikan ulang data. Faham? Maka ditetapkan oleh namanya Ibnu Jazari syurutun liqabuli al-qiraat hatta yuqal innahu Qur'an. Satu antakuna qiraat mutawatir. Mutawatir yang baca min bukan cuma kau banyak orang sampai 80 orang. Ini 80 orang juga mengambil dari 80 orang sampai kepada Nabi mutawatir. Yang kedua madza? Wafaq hazil qiraah labudan tuwafiqu ar-rasman al-usmani. Harus sesuai tulisan hurufnya itu persis dengan rasmnya Usman. Yang ketiga labudda an tuwafiqun an-nahwa. Maka bilang tadi qiraah satu wa ma amilathu, apa itu maf'ulun bi cocok. Kau wa ma amilat mana ki maf'ul bi kata saya hapus masuk. Cocok dong. Karena tidak ada memang kewajiban al-maf'ul nanti yajuzu an yuhzaf. Maka dia masuk kategori al-fadail fadla. Maka itu kena maf'ulun bi di ta'rif al-maf'ul bi huwa al-ismu al-mansub al-fadla. Ada wadatul lab. Nah, terpenuhi tiga syarat ini khalas dia mushaf. Dia qiraat. Faham? Nah, setelah dia dilakukan ini teliti dengan baik, cuma tujuan lolos itu ke qiraat sabah. Faham? Setelah itu ada lagi tiga ikhtalafa fiha ulama, dikasih masuk juga katanya. Ada yang bilang kasih masuk tong wa ra'yul jumhur, sehingga jadilah qiraatul asyrah, tetapi tetap dipisah kalau lebih kuat kinan sabah. Faham? Itu masuk tiga. Tereliminasilah semua, termasuk ada empat yang tereliminasi. Faham? Ini empat ini kata qiraatul syadzah. Jadi semuanya itu qiraatul arba'ata asyarah. Atau ada itulah tentang qiraat sedikit. Naam. Katanya
Wa qara'a ghairu hamzatin wal kisai wa syu'ba amilathu bilha alal asli. Ay al asli wa huwa zikru al maf'ul. Wa qara'a haula'i bimadza? Bihasbiha. Wadi jelas toh? Nah, ada ingat ke Ibnu Syam itu banyak tong itu nasinggung qiraat. Ukir dari pertama tu bilang tazkiratu Abi Amr Ad-Dani dan Abu Amr Ad-Dani itu minal qurra. Kita kuliah dilihat kita Ibnu Syam kayak ingat Abu Amr Ad-Dani. Antum? Au mahfudun bil idofah. Au mahfudun bil jadi mahfud tapi bil idofah ke qauli ta'ala faqdi ma anta ma itu ismul mausul. Mana istilahnya anta qadin, anta mubtada, qadin khobar. Cuma qadin ini ismu fa'il. Dan ingat ismu fa'il itu termasuk al asmaul lati ya'malu amalan fi'li. Mana berarti kalau dia isim ya'malu amalal fi'li berarti lihat fi'ilnya apakah dia lazim atau mutaaddi. Qada yaqdi itu lazim atau mutaaddi? Mutaaddi. Qada Muhammadun, qada al-hakimu al-mas'alata. Alaysa kadzalik? Jadi dia mutaaddi. Berarti kalau hanya mengatakan qadin berarti ada yang kurang, ada maf'ulun bi. Semestinya qadihi ada wadah tulab. Kayak to'amuhu doribuhu doribuhu. Kenapa huwa asalnya ini huwa maf'ulun bi. Karena dorib ini walaupun ismu fa'il tapi ya'mal wa malal fi'li wa fi'lu muta'addi. Ada wadah tulab. Jadi anta mubtada qadin khobar dan khobarnya ini butuh lagi maf'ulun bihi. Maka asalnya faqdi ma anta qadihi ma anta qadihi. Ini Fir'aun yang bilang jadi faqdi ya Musa panggil itu hammu. Saya tidak percaya ma anta qadihi. Ini surah Toha Musa ini ma anta qadihi. Fahazafal maf'ul wadah tulab. Ini nanti kalau kita belajar di Alfiyah ini tanwin namanya tanwin madza? Tanwinul iwad. Ada namanya tanwinul iwad. Jadi ulama juga tidak sembarang itu tanwin. Tanwin itu banyak maknanya. Ya, ada juga namanya tanwinul iwad. Mana tanwinul iwad? Jadi ini tanwin sebenarnya ada di situ hapus. Tapi nanti kita masuk sana. Fahimtum? Ma anta qadihi. Jadi fahaza pamadha ad-dhamir alladhi yaudu ila al-mausul wa irabuhu wa huwa fi mahalli madha jarrin mudhafun ilaihi lana kan deh doribuhu dori maf'ul doribun mudhaf wa hu dhamir fi mahalli jarri mudhafun ilaihi. Sama juga qadin mudhaf jadi qadin khobar wa huwa mudhaf wal ha mudhafun ilaihi wa huzifal mudhafu ilaihi. Falas wa qaulu syair satubdi lakal ayyamu ma kunta jahilan wa yatika bil akhbari ma lam tuzawwidi. Ini bagus sekali. Jadi satubdi lakal ayyam artinya cocok nih. Apa kalian sudah tahu hasil ujian atau belum? Belum itu? Al-ayyamu satubdi laka. Satuzhiru laka natijah. Alaysa kadzalik? Jadi santai mau saja. Jangan terlalu pikirin satubdi lakal ayyamu. Belum tahu hasil di apa namanya simak ya atau apa kalian bilang? Simak. Belum itu natijah turun tuh. Apakah lulus atau tidak? Alaysa kadzalik? Lakin satubdi, mana satubdi? Satuzhiru lakal ayyamu ma kunta jahilan. Balas? Terus wayatika bil akhbar akan datang sendiri tu berita. Malam tu zawid. Zawid itu dari kata zat. Mana zat? Zat bekal. Uang. Jadi datang sendiri tu berita tanpa kau tahu, tanpa kau keluarkan uang. Ada sekali.
Hadha huwa satubdilakal ayyamu ma kunta jahilan wa tika bil akhbari malam tuzawidi. Hadha huwa santai saja dan mutlak. Nah, tuzawid ay malam tukallif fihi fulus tawid. Aina syahid? Nakul syahid ma ismul mausul kunta fi'lun wa fa'il. Bukan fi'lun wa fa'il. Kunta ini kana nakiso. Khalas. Kana nakiso. Anta ismu kana wa jahilan khabaruha wal jumlatu silatul mausul. Wadi ainal aid mahzub jahilahu jahilahu. Nah itu jahil. Nam au mahfudun bil harfi, bahkan kadang yang domir itu mahzub dan dia majrur dan aminnya itu apa? harfu jar. Nah qouli ta'ala ya'kulu mimma ta'kuluna minhu wa yashrabu mimma tashrabuna ay minhu. Jadi ya'kulu mimma ta'kuluna minhu, dia makan sama seperti apa yang kalian makan. Misalnya kalian makan di pagari nasi goreng, nasi kuning, dia juga tadi makan nasi kuning. Misalnya ya'kulu mimma ta'kuluna minhu wa yashrabu mimma tashrabuna. Jadi yashrab dia minum seperti apa engkau minum. Minum saraba, dia juga minum saraba. Asal kalimatnya wa yashrabu mimma tashrabuna minhu huzifa jangan li zikri ma qablahu. Biasa orang Arab begitu, kalau ada sebelumnya jangan mau setelahnya. Itu. Ya, ini itu kan bahasa Arab, itu bahasa yang anti gofil. Itu orang tidak bisa dipahami kalau orang gofil, harus yastaiqis. Jadi dia anti gofil. Nah, ya'kulu mimma ta'kuluna minhu wa yashrabu mimma tashrabuna minhu. Khalas? Minhu. Khalas? Qala wa qaulu syair. Penting itu sering baca syair. Kalau kalian sudah pintar sering baca syair tadi, dengan mudah nanti itu syair yang kalian baca itu langsung dimengerti maksudnya. Nusalli lilladzi sallat Quraisyun. Nusalli lilladzi sallat Quraisyun wa na'buduhu wa in jahada al umumu tunu innahum yutu rabbahum yakumuna bi wajhati wa yaduna ma'alumakum labuna Nah, jadi ini syahid, ini syair. Ya, jadi ini syair mengatakan nusolli lilladzi sholat Quraisyun. Ya, artinya mau nusolli lilladzi sholat Quraisyun. Na'budu kama ya'budu Quraisy. Ya, na'budu ay nuti'ullah. Faham? Nusolli lilladzi sallat Quraisy ay na'budu atau nutiu. Siapa nutiu? Sama siapa kita nusolli? Wa na'budu, ya sama siapa Quraisy ya'buduka. Itu berarti kalau ya'budullah berarti sudah nahnu juga na'budu Allah. Hadha huwa. Wa na'buduhu tadi kan nusolli to. Nusolli tusolli man lihat Quraisy solli sama siapa? Sama Allah. Sudah nusolli lillahi salat Quraisyun. Wa na'buduhu wa na'budu Tuhan itu Quraisy. Wa in jahadal umumu, walaupun orang-orang awam itu hadza awam. Walaupun orang-orang awam itu mengingkari. Paham? Jadi ini bahasa loyalitas ini. Nah, wa in jahada mad'al
al-umumu wa na'buduhu wa in jahada madha al-umumu. Saya bilang sering-sering kau baca kini syairnya Pak, kalau bisa dihafal. Nusolli lilladzi sallat. Kenapa sallat ta'ut tanis? Na Quraisy bin nazir ilal qabilah. Jadi Quraisy itu kan qabilatun muannas tuh. Takun sallat Quraisyun. Sallat qabilatu Quraisy. Jadi at-tazkir wa at-ta'nis itu luas sekali maknanya. Wadi ay nusalli lilladzi sallat lahu Quraisyun. Jadi itu lahu mahzuf. Wadi tulab. Summa qala syekh wa fi hadzal fasli tafasilu kasirah la yaliku bi hadzal mukhtasar. Faham? Ya na'am. Jadi ada di sini pembahasan sedikit. Mana nomor 1? Jadi ya ada sedikit pembahasan. Tapi nanti insyaallah sudah sampai sini dulu. Besok insyaallah dilanjutkan karena ada sedikit pembahasan. Ceritanya begini. Ad-domir yang fi mahalli raf'i banyak dihapus. Ad-domir yang yaud ila ismil mausul yang fi mahalli nasbi banyak dihapus. Maksudnya boleh-boleh saja dihapus. Nah, ada nanti syarat ad-domir yang yaudu ila ismil mausul dan dia fi mahalli jar dan dia majrur bil idofah, sepertinya tidak ada syaratnya. Yang mana yang ada syaratnya? Yang majrur bi harfil jar. Itu ada syaratnya. Itu paham? Ini nama sosial wallahu alam bahwa ini tadi terakhir ini ada pembahasan sedikit. Cuma tidak cocok kalau buku mau masuk ke detail sekali situ nanti tidak mengerti ke orang. Paham? Nanti Imam Muhyiddin yang tahqiq ini buku Imam Muhyiddin yang karena jatuh pasannya itu nak kasih di sini penjelasan. Besok insyaallah ingatkan kita bahas ini pembahasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.